Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Baik para teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan kembali mutiara hikmah yang mungkin bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ambil manfaatnya. Baik, sebelum kita memulai di satu kisah nyata ini, alangkah baiknya kalau teman-teman itu sebelum menonton ini kiranya klik tombol subscribe, like, and share. Semoga kita bisa saling berbagi dalam video-video berikutnya. Baik teman-teman, ada satu kisah yang menarik yang sekiranya penting juga untuk saya sampaikan, bahwa ada kisah tentang pemuda dan batu zamrud. Ada apa kisah mengenai pemuda dan batu zamrud, saudara-saudara? Ya, kisahnya seperti ini. Waktu itu pada zaman tabi'in di Mekah itu ada seorang pemuda yang ketika itu sedang melaksanakan sholat zuhur di Mekah Al-Mukarramah. Ya. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, pemuda itu menemukan satu kantong kecil berwarna biru berbahan beludru seperti itu. Dia temukan, dia ambil karena dia tahu itu barang temuan. Lalu dia lihat di dalamnya itu ada satu batu mulia, yaitu batu zamrud, teman-teman. Batu zamrud itu dilihat warna bagus sekali, dibungkus oleh kain warna biru beludru. Kemudian dia sampaikanlah, dia maklumatkanlah, dia broadcast kalau zaman sekarang. Dia berdiri di satu tempat, dia teriak kepada seluruh jamaah, "Wahai jamaah, saya telah menemukan satu kantong warna biru ini. Ini adalah ini disampaikan kepada jamaah yang ada saat itu. Kemudian tak satu pun ada orang yang mengaku itu miliknya. Berkali-kali dia sampaikan, ini saya telah menemukan dompet ini, saya telah menemukan tas ini yang berisikan ini disampaikan. Begitu disampaikan, tak ada satu pun orang yang menjawab. Barang siapa ada orang yang kehilangan tas ini, tolong sampaikan kepada saya, rumah saya tak jauh dari sini." Pemuda berkatakan begitu. Lalu singkat cerita, pulanglah pemuda itu dengan membawa kantong yang terdapat isinya batu zamrud itu. Kemudian ketika waktu menjelang asar, ada seorang kakek tua yang berdiri di tempat yang sama. Dia menyatakan bahwa, "Hai para jamaah kaum muslimin, siapa yang telah melihat, apakah ada di antara kalian yang telah menemukan kantong aku yang hilang tadi? Tadi aku sholat di sini, ada kantongku yang hilang di sini, dan aku mencarinya, itu adalah barang berharga milikku," kata seorang kakek kepada para jamaah. Tidak ada satupun jamaah yang mengetahui. Berkali-kali dia bilang, kakek itu berucap bahwa, "Jika ada yang menemukannya, maka aku akan berikannya 500 dirham. Jadi kakek itu bilang kalau ada yang menemukannya dan mengembalikan kepadanya akan ada 500 dirham. Jadi kalau kita hitung-hitung itu 500 dirham itu equal atau sebanding dengan 50 dinar. Yang dimana 1 dinar itu kalau kita konversikan ke rupiah saat ini, yaitu kurang lebih 2,2 juta rupiah. Nah, sedangkan 50 dinar sama dengan 110 juta rupiah. Bayangkan, kakek-kakek tua yang kehilangan batu zamrudnya, dia mampu dan mau untuk mengembalikan barang temuannya itu dengan uang sebesar 110 juta rupiah. Tak ada orang yang tahu. Kemudian setelah dia sampaikan seperti itu, ada seorang jamaah mendekatinya lalu bilang, "Hai bapak tua, tadi ada setelah zuhur itu ada pemuda di sini. Tepat kau berdiri di sini, dia menyampaikan hal yang sama bahwa dia telah menemukan kantong itu. Nah, mungkin kau bisa nanti menemuinya." Lalu singkat cerita, setelah sholat asar,
bapak tadi diantar oleh salah satu jamaah yang ada, diantar ke rumah pemuda tadi yang telah menemukan, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari Masjid Makkah. Kemudian ketemulah antara kakek tua dengan pemuda yang telah menemukan batu zamrud tadi. Pemuda nanya, apakah betul bapak kehilangan telah kehilangan satu kantong? Iya betul. Nah, coba bapak silahkan ceritakan. Bapak ceritakan ciri-cirinya seperti apa pak? Kata pemuda seperti itu. Lalu bapak tua tadi, kakek tadi bilang, iya saya ceritakan, saya kehilangan tas warna biru, ya kan, itu dari bahan berudru, di dalamnya ada batu zamrud. Dia jelaskan secara detail, ada retaknya seperti ini dan ada bongkah segini segala macam. Akhirnya pemuda itu tanpa mikir panjang, apa yang disampaikan oleh bapak tua tadi itu benar. Maka pemuda itu ambil barangnya lalu dikatakan, Pak, ini saya berikan, ini adalah milik bapak, silahkan bapak ambil. Singkat cerita bapak tadi bilang, Nak, tadi aku telah sampaikan di masjid tadi bahwa siapa yang menemukannya, aku akan berikan uang sebesar 500 dirham. Yang tadi kita hitung-hitung kurang lebih 110 juta mau dikasih sama kakek tadi. Lalu anak muda tadi, oh tidak usah Pak, tidak usah, saya karena Allah. Itu kan, karena kan memang syariatnya apabila kita menemukan suatu barang, kita harus publikasi dulu nih. Kita kasih tahu, ayo ada yang kehilangan nggak, ada yang kehilangan nggak. Itu batasnya sampai 1 tahun. Tapi juga harus diselidikin dulu. Jangan orang ngaku-ngaku ntar, oh itu punya aneh tuh, itu punya aneh, itu punya saya tuh. Tapi kasih tahu apa ciri-cirinya. Kalau handphone coba cek nomor teleponnya. Kalau barang coba cari ciri-cirinya. Kalau tidak benar, jangan dikasih. Selama 1 tahun. Nanti kalau sudah lewat 1 tahun setelah dipublikasi dan tidak ada orang yang yang mengklaimnya, maka itu mungkin bisa jatuh menjadi haknya. Saya tidak membahas hal itu, tapi ya kita bahas mengenai telah dikasihnya batu zamrud milik kakek tadi dari pemuda tersebut. Akhir cerita kakek itu tetap membujuk, ayolah nak, ini uangnya, saya sudah berjanji jika saya sudah ketemu batu zamrudnya saya akan berikan ini. Kata pemuda, tetap pak, tidak mudah. Ini milik bapak, bapak kehilangan dan saya memberikan kepada bapak, selesai. Singkat cerita seperti itu. Akhirnya berpisahlah pemuda tadi dengan kakek tua tadi. Kemudian selang 3 bulan setelah pertemuan antara pemuda tadi dengan kakek-kakek yang kehilangan batu zamrudnya, anak muda ini mengalami sedikit kesulitan ekonomi. Dia mengalami, sepertinya saya harus hijrah nih karena income sudah mulai kurang. Saya harus hijrah, mencari pekerjaan baru, mencari tempat baru yang sekiranya saya dapat rezeki. Akhirnya si pemuda tadi ikutlah berlayar ke satu negeri menggunakan kapal laut. Qadarullah, dalam perjalanan terdapat musibah, kapal tersebut tenggelam. Dan akhirnya pertolongan Allah, pemuda tadi selamat hanya dengan megangan satu papan. Akhirnya terombang-ambing di lautan, kemudian dia terdampar ke dalam satu daerah. Begitu dia masuk satu daerah, ketika itu pada subuh, dia masuk, dia lihat ada satu masjid. Masjid itu tidak terawat, masjidnya sangat kumuh, kotor. Akhirnya dia ke situ, dia bersihkan masjidnya. Dibersihkan masjidnya. Akhirnya ketika masuk waktu subuh, dia azan, anak muda itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan, saudara. Begitu azan, orang-orang sekitar mendengar, seperti masjid itu sudah ada lagi orang yang mau berazan di situ. Gitu kan? Singkat cerita, datanglah para warga setempat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi sudah kurang lebih 3 bulan lamanya masjid itu tidak dirawat, masjid itu kotor. Akhirnya datanglah pemuda tadi, penduduk setempat menyampaikan bahwa, hai pemuda, alangkah baiknya jika kau menjadi imam di sini. Gitu. Ditanya, kau dari mana pemuda? Saya dari Mekah, saya kesulitan ekonomi, saya ingin hijrah, saya terkena musibah di tengah lautan sehingga terdampar, saya ke sini. Diceritakanlah kronologinya. Nah, seiring berjalannya waktu, 3 bulan dia ada di sana, dia mengajar ilmu di sana, yang kebetulan dia juga hafiz Quran. Nah, setelah itu adalah inisiatif dari warga mengatakan, hai pemuda, kau sudah lama di sini, gimana kalau kira-kira kamu mau nggak kalau kami jodohkan kamu dengan wanita yang ada di sini? Nah, akhirnya pemuda itu, baiklah, saya mau, gitu kan.
Diketemukanlah antara pemuda tadi dengan satu wanita yang ada di sana, wanita terhormat yang memakai cadar. Diketemukanlah, dita'arufkanlah, ya kan? Begitu wanita itu datang ke hadapannya, tahu apa yang terjadi? Si pemuda ini tidak melihat wajahnya, karena kan sunnahnya melihat wajahnya dan telapak tangan. Tapi pemuda ini tidak melihat wajahnya, dia merhatikan kalung yang dipakai oleh wanita itu. Diperhatikan kalungnya, ya kan? Kemudian orang-orang yang ada di sana melihat, "Hai pemuda, kau telah zolim pemuda, karena engkau tidak melihat wajah dan telapak tangannya. Kau hanya melihat permata kalungnya yang ada di leher itu wanita. Hai pemuda, kenapa kau melihat perhiasannya? Tidakkah kau melihat wajahnya, telapak tangannya seperti yang disunahkan?" Lalu pemuda tadi bilang, "Sebentar, aku melihat permata itu, batu permata zamrud yang dipakai oleh wanita itu seperti dengan kisah yang telah aku dapatkan ketika aku berada di Mekah." Orang lain menanyakan, "Kisah apa itu, hai pemuda?" "Jadi 3 bulan yang lalu, aku setelah sholat zuhur," diceritakanlah, "aku menemukan kantong berwarna biru dengan bahan berudru yang isikan batu zamrud. Kemudian ada seorang kakek-kakek." Nah, begitu anak muda itu yang mengatakan kakek-kakek yang memiliki batu zamrud tersebut, maka teriaklah semua warga yang ada di sana, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Pemuda tadi bingung, "Loh, kenapa kalian takbir? Bagaimana kami tidak takbir? Tahukah kamu, wahai pemuda, bahwa kakek-kakek itu yang telah kau pulangi batu zamrudnya itu adalah bapak dari gadis yang akan kau nikahi pada hari ini." Allah pertemukan dia. Ternyata apa, saudara? Kata penduduk setempat, sebelum kakek itu meninggal, dia berkisah bahwa dia menceritakan, kaulah pemuda di Mekah, kau mengembalikan barangnya, kau tak ingin dikasih imbalan. Cerita tentangmu telah masyhur di daerah ini, wahai pemuda. Dia kaget. Ternyata kisahnya yang mungkin dia pikir sepele itu telah sampai di satu kota yang tempat di mana dia terdampar pada saat itu. Kemudian singkat cerita, nikahlah si pemuda tadi dengan wanita, anak daripada imam masjid yang ada itu, yaitu kakek tadi. Allah memberikan azalnya kepada sang istri. Hanya berjalan 3 bulan setelah dia menikah. Baiklah, sekian saudara-saudara, kisah tentang pemuda dengan batu zamrudnya, yang mungkin bisa kita ambil sedikit pelajaran bahwa apabila suatu barang atau suatu uang itu bukan milik kita, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Maka Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang menjadi hak kita. Demikianlah kisah tentang pemuda dengan batu zamrudnya. Semoga kita bisa ambil hikmahnya. Sebelumnya, saya menyarankan kepada teman-teman untuk minum habatus sauda pada saat pandemi Covid seperti ini. Ini adalah habatus sauda sebagaimana yang telah Nabi sampaikan, bahwa di habatus sauda itu ada penyakit, dapat menyembuhkan semua penyakit kecuali satu yang tidak disembuhkan oleh habatus sauda. Apakah itu? Kematian. Jadi teman-teman, saya menyarankan, ayo mari kita konsumsi habatus sauda sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup sekian. Mohon maaf atas kekeliruan saya. Mohon maaf atas kekhilafan kesalahan saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.